أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي قوى أجسادنا لأداء الصوم في شهر رمضان، والذي أنعمنا بنعمة عيد الفطر الكريم، والذي مجدنا بصلة الرحم الجليل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته. أيها المسلمون هذا عيد كريم بسبب شهر عظيم، حيث قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Saudara-saudara jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Agung. Pagi ini kita diberkahi sehat walafiat, umur yang panjang, dan dianugerahi nikmat iman dan Islam, melaksanakan sholat Idul Fitri dengan penuh khidmat di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang tak terhingga atas segala nikmat, hidayah, dan keagungan Allah yang memberi kita kekuatan melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh hingga sampai pada pagi yang sejuk, indah, dan syahdu ini. Pagi ini kita benar-benar bersyukur, saudara-saudara, bukan hanya kita kembali berbuka, makan dan minum, tetapi juga kita sampai kepada fitrah kesucian kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin salat Id, setelah 1 bulan puasa kita berpuasa penuh, sholat malam, membaca Al-Quran dan zikir, kita berharap ada efek yang luar biasa pada diri kita. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga kita menjadi insan yang bertakwa seperti yang diinginkan di dalam ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Sekaligus juga kita berharap akan muncul kesalehan, baik kesalehan secara lahiriah dan batiniah maupun kesalehan secara personal dan saleh sosial. Dalam khutbah Idul Fitri ini, saya ingin menyampaikan satu tema besar tentang iman, atau iman sebagai kualitas personal, atau iman sebagai mutu dalam kehidupan kita, atau iman sebagai integritas kita, atau iman sebagai cermin dari kualitas integritas kita. Saudara-saudara jamaah salat Id, dulu ada seorang profesor yang baru meninggal pada tahun 1990-an. Profesor itu melakukan penelitian tentang kata iman dan Islam yang ditulis oleh para ulama dan sarjana muslim sejak masa Nabi SAW, masa klasik hingga masa modern. Ia menelusuri karya-karya kesarjanaan Islam yang ditulis mulai dari masa tabi'in hingga masa modern. Apa hasilnya? Ternyata pada masa Nabi dan sahabat, kata iman itu disebut-sebut sampai 85,1%. Sementara kata Islam hanya disebut 14,9%.
Artinya pada masa Nabi dan sahabat, Nabi itu banyak mengungkapkan atau menyebutkan kata iman. Iman sebagai kualitas personal. Jadi Nabi dan sahabat itu hampir jarang menyebut kata Islam pada masa itu. Pengikut Nabi juga disebut sebagai orang-orang yang beriman, alladzina amanu. Hadis-hadis Nabi pada masa itu juga banyak menggunakan redaksi iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya hormati tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik-baik saja. Atau kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Jadi iman disebut iman. Nah, Al-Quran juga itu menyebut kata Islam, al-Islam, aslama, aslamu. Itu hanya 9 kali di dalam Al-Quran. Tetapi kata iman, al-iman, amana, amanu, dan derivasinya itu disebut ribuan ayat di dalam Al-Quran. Jadi iman itu disebut sampai banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk menunjukkan bahwa iman adalah kualitas personal kita. Iman adalah kemampuan untuk mendengar dan menyerap suara Allah yang bersih, jernih, ajaran-ajaran Tuhan yang mulia untuk hidup kita.